Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah telah melaksanakan fit and proper test bagi calon rektor dan wakil rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah periode 2023-2027. Kegiatan ini dibuka di ruang serbaguna Hazah Zubaidah Tamin, kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada hari Rabu 24 Mei 2023. Berikut informasinya. Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi bakal calon rektor dan wakil rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah periode 2023-2027. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus pada hari Rabu 24 Mei 2023. Fit and proper test diikuti oleh dua bakal calon rektor yaitu Dr. Firmansyah MSI dan Dr. Ridwanto MSI, dua bakal calon wakil rektor 1 yakni Dr. Anwar Sadat SAGM Hum dan Dr. Abdul Mujib MPMAT, dua bakal calon wakil rektor 2 yaitu Dr. Alis Rajadi Sonsilalahi SEMSI dan Dr. Dedi Juliandri Panjaitan MSI, serta tiga bakal calon wakil rektor 3 yakni Dr. Samsul Bahri MSI, Dr. Muhammad Hilman Fikri SEMM, dan Dr. Al-Kausar Saragi SPDI MPDI. Dalam fit and proper test kali ini ada 3 bidang yang diuji yaitu kealwasliyahan dan akidah, kepemimpinan dan manajemen, serta akademik dan kompetensi. Di masing-masing bidang terdapat 2 orang penguji. Di bidang kealwasliyahan dan akidah diuji oleh Dr. Haji Masyurul Khamis SHMM, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, dan Haji Ridwan Tanjung SHMSI yang merupakan Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah mengatakan bahwa bakal calon rektor dan wakil rektor UMN Al-Wasliyah merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Seluruh kandidat juga sangat antusias mengikuti tahapan ini. Ia yakin bahwa siapapun nantinya yang terpilih merupakan yang terbaik untuk memimpin UMN Al-Wasliyah. Alhamdulillah, wasyukurillah pada hari ini sudah dilakukan fit and proper test terhadap para kandidat rektor, rektor 1, rektor 2, dan rektor 3. Alhamdulillah kita senang dan gembira karena kandidat itu semua sumber dayanya adalah alhamdulillah bagus, berkualitas, sehingga kita pun sulit untuk mencari celah apalagi yang mau kita tanya, kira-kira begitu. Oleh sebab itu tentunya kami berterima kasih dan bersyukur SDM kita sungguh luar biasa, dan kami yakin pada saatnya siapapun di antara mereka yang terpilih nanti tentu adalah orang-orang yang terbaik. Dan bukan berarti yang tidak terpilih tidak baik, tidak. Tapi mungkin akan bergiliran pada saatnya. Yang kedua, kesan kami bahwa semua kandidat begitu serius, begitu antusias dengan menyampaikan visi dan misinya. Kebetulan saya di bidang akidah tadi dan kewasliahan. Ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan kami dan itu akan menjadi program kita ke depan, khususnya dalam rangka mendaratkan, saya punya istilah mendaratkan pemahaman tentang mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, khususnya nilai-nilai keislaman di mahasiswa dan para sivitas akademik kita. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi format terbaik yang kita juga akan terapkan pada perguruan tinggi kita yang lain di Indonesia. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Ia mengatakan bahwa suasana fit and proper test ini sangat kompetitif. Hal ini disebabkan karena masing-masing calon terlihat sangat kompeten. Meskipun masih ada beberapa catatan yang diberikan agar setiap kandidat terus belajar untuk dapat memahami instansi yang nantinya akan dipimpin. Kita sudah melakukan fit and proper test sesuai dengan ketentuan dalam statuta daripada UMN dari 2 calon rektor
kemudian ada 2 calon rektor 1, 2 calon wakil rektor 2, dan ada 3 orang di calon wakil rektor 3. Suasana sangat kompetitif. Artinya memang kita melihat mereka ini ada dari segi kemampuan kepemimpinan, dari segi kemampuan akademik, dari kemampuan pemahaman tentang Al-Wasliyah. Jadi memang sesuai dengan prosesnya yang dilakukan itu sudah melalui tahap-tahap yang menurut statuta. Kami sudah memberikan penilaian sesuai dengan apa yang mereka bisa sampaikan. Ya memang ada yang menonjol. Ya. Ada memang ya kita melihat dari segi kelayakan memang harus lakukan lagi banyak belajar, banyak menimba ilmu yang harus dia pahami ketika dia akan memimpin apakah jadi rektor, atau menjadi wakil rektor tersebut. Nah, itulah yang kami melihat ada perbedaan-perbedaan, terutama di rektor 3 itu. Ya, makanya kita sudah memiliki skor untuk mereka dan nanti menjadi pertimbangan di Pusat Al-Wasliyah. Kami merekomendasi saja itu tim itu. Nah setelah ada rekomendasi baru nanti dilakukan. Ini kan bakal calon rektor nih. Nanti setelah ada penilaian berikan kepada Senat untuk mereka dilakukan lagi memberikan penilaian pertimbangan lah. Senat itu diajukan lagi kepada Pengurus Al-Wasliyah untuk nanti ditetapkan sebagai rektor definitif atau wakil rektor definitif. Bidang selanjutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen yang diuji secara langsung oleh Profesor Dr. Haji Hasbalah Thaib MA, anggota Dewan Kehormatan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan Dr. Insinyur Haji Amran Arifin MMMBA yang merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Profesor Hasbalah Thaib mengatakan bahwa seluruh kandidat memiliki kualitas yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa UMN Al-Wasliyah telah berhasil mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat memimpin UMN Al-Wasliyah. Saya baru melakukan fit proper test pada calon rektor dan calon wakil rektor. Saya tertarik, kenapa? Karena yang maju itu orang-orang yang baik semua. Sehingga bagi yang tes itu susah untuk menentukan mana. Berarti memang dari awal UMN sudah memilih. Yang tak cukup syarat tak akan diajukan ke situ. Ini menunjukkan UMN selama ini telah berhasil mempersiapkan kader-kader masa depan. Walaupun satu periode Pak Hadi Mulyono dan dia mau berhenti, biasa orang minta tambah tapi Pak Hadi minta berhenti. Kenapa? Karena misinya sudah berhasil. Mudah-mudahan visi misi yang diemban selama ini Pak Hadi dapat dilanjutkan oleh yang akan terpilih nanti. Hal ini juga disetujui oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen dari seluruh kandidat tidak perlu diragukan lagi. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari kepemimpinan rektor saat ini, yaitu Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam membentuk sivitas akademika yang berkualitas dan kompeten. Saya melihat ya dari peserta kandidat yang ikut fit and proper dari mulai rektor sampai wakil rektor, dari segi manajemen kepemimpinan saya tidak ragu ya. Punya potensi, punya kredibilitas yang cukup tinggi, dan ini suatu kebanggaan saya selaku Sekretaris Jenderal PB Wasliyah sebagai owner dari UMN dan kampus yang lain. UMN ini potensi luar biasa, dan ini saya pikir kader-kader terbaik ya yang ada di UMN ini. Jadi menguasai betul ya integritasnya, kualitasnya ya, dan loyalitasnya luar biasa. Ini saya pikir kebangkitan kampus UMN ke depan ini jauh lebih baik dan penuh harapan kita. Dan masih muda-muda. Ya.
ada yang mau profesor, saya lihat ini kan luar biasa. Nah ini kebanggaan kita, salah satu mungkin keberhasilan kepemimpinan rektor sekarang Pak Dr. KRT Hardy Mulyono. Jadi tidak saja di bidang fisik yang dia bangun, tadi pada kualitas SDM sumber daya para leader-leader ke depan juga dia siapkan dengan matang. Ini saya pikir suatu kepemimpinan yang boleh dikatakan cukup berhasil. Bidang terakhir yang diuji yaitu akademik dan kompetensi. Profesor Dr. Khairil Ansari MPD, anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan Profesor Dr. Haji Deding Ishak MM, anggota Senat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang menjadi penguji pada bidang ini. Profesor Dr. Khairil Ansari mengatakan bahwa dari sisi kompetensi, seluruh kandidat dirasa seimbang. Hanya saja ada perbedaan di pengalaman organisasi dan kepemimpinan. Pada hari ini kami bersama Profesor Deding Ishak dari Bandung melakukan studi kajian kelayakan dan kepantasan dari para calon yaitu rektor dan wakil rektor. Nah, dilihat dari segi kompetensi calon-calon ini sangat menarik ya. Nah, yang pertama dari sisi pengalaman mereka memang masih sebagian besar masih muda-muda ya, tapi sudah bergelar doktor, hampir semua sudah bergelar doktor. Jadi kita melihat ini hampir semuanya seimbang. Nah, tinggal lagi kematangan dalam pengalaman ya dan keorganisasian dan dalam memimpin. Nah, saya berpikir walaupun nanti yang dipilih kan tidak semua, tetapi mereka itu tetap dapat kita berdayakan di tempat-tempat yang selama ini mereka sudah berkiprah. Jadi tinggal menunggu masa, ya kan, karena usia mereka pun masih muda. Ke depan mereka lah nanti akan menggantikan generasi yang sudah berpengalaman tadi, yang sudah lama berkiprah di jabatan itu. Gitu. Ini komentar saya sangat senang dan gembira. Nah, terlihat bahwasannya potensi-potensi mereka ya ke depan ini dari sisi akademik ya, akademik dan kompetensi, kemudian juga kemampuan di dalam berkiprah dalam aktivitas kegiatan mereka sudah baik menurut saya. Profesor Dr. Deding Ishak memberikan apresiasi kepada seluruh bakal calon rektor dan wakil rektor. Ia menyebutkan bahwa kompetensi, wawasan, dan komitmen yang dimiliki seluruh bakal calon sangat luar biasa, terutama dalam hal mengembangkan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Ia berharap, siapapun yang nantinya akan memimpin UMN Al-Wasliyah dapat terus melanjutkan visi dan misi yang telah ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya sebagai anggota Senat melihat begitu setelah kami bersama Profesor Khairil ya melakukan uji fit and proper test di sini begitu, saya sangat memberikan apresiasi kepada semua calon, baik calon rektor maupun calon warek ya, warek 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena hampir semuanya itu luar biasa aja. Jadi bahkan dari sejumlah nama yang kami diskusi sebetulnya terkait dengan kita memohon penjelasan lah atau elaborasi ya dari visi misi mereka, beliau-beliau ini, yaitu relatif luar biasa lah. Jadi kompetensinya, wawasannya, komitmennya begitu untuk membangun bangsa ya, khususnya masyarakat Sumatera Utara, Indonesia dalam arti mengembangkan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini. Jadi saya melihat dan optimis begitu ke depan ini siapapun yang terpilih dan tentu saja akan lebih mampu meningkatkan
melanjutkan apa yang menjadi prestasi dari rektor sebelumnya yang patut kita syukuri dan kita apresiasi atas kinerjanya selama ini dalam memimpin UMN ini. Yang kedua tentu ada perubahan-perubahan ke arah lebih baik sehingga ke depan saya optimis insya Allah UMN menjadi universitas terbaik tingkat nasional bahkan kawasan ASEAN di 2045 ini. Sebuah cita-cita, sebuah target yang menurut saya juga terukur dan reliable begitu mungkin bisa dilakukan. Dengan kepemimpinan yang dari sekian ini tentu yang terpilih kan satu-satu ya. Satu orang rektor, satu orang wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3. Tapi kami berharap bahwa semua ini bisa berkolaborasi begitu. Saya pikir semuanya punya komitmen untuk bersama-sama secara kolaboratif memajukan UMN ini sebagai universitas kebanggaan kita, kebanggaan warga Al-Wasliyah, kebanggaan umat Islam, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.